di awal itu saya dan Gus Irfan kaget-kaget, ini orang-orang yang ngurus haji rata-rata tuh paham agama. Tapi kemudian mengkomodifikasi haji itu sebagai komoditas. Jadi jumlah uangnya besar sekali. Misalnya pengadaan syarikah tadi, penunjukan syarikah, konsumsi, kemudian akomodasi hotel, transportasi, dan macam-macam, itu semuanya proyek-proyek besar. Dan saya kan sudah berulang kali ada kartel dalam pengelolaan haji. Jadi bisa korupsi di sektor itu, bisa berperilaku rente di sektor itu, manipulatif di sektor itu yang mengerikan. Kata Presiden ini harus dihentikan, yang seperti ini. Kalau ibarat Presiden itu, kalau saya analogikan, kalau semuanya sudah korupsi, Daniel kata Presiden, harusnya kementerian ini itu nggak ada korupsi sama sekali. Karena apa? Kalian itu ngurusin ibadah puncak dari umat Islam. To the point aja. Halo Sobat Cindo. Haji tiap tahun berangkat, tapi masalah yang mencuat itu-itu saja. Tenda sesak di Mina hingga biaya perjalanan haji yang tinggi. Kini wacana kampung haji memberikan janji yang lebih pasti. Apakah kampung haji ini ambisi solusi atau sekadar proyek mercusuar di tanah suci? To the point aja, kita ulas bersama Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Bang Wamen, terima kasih telah hadir to the point aja. Sama-sama Mas Ika, Mas Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wamen, sebelum kita bicara kampung haji, ini kita ulas dulu terkait dengan persiapan haji. Kan biasanya Arab Saudi itu memulai sistem siapa cepat dia dapat. Terutama untuk kafling layanan di masyair. Sejauh mana posisi tawar Indonesia untuk haji tahun 2026? Prosesnya sudah selesai ya. Sekarang terkait dengan masyair itu semuanya sudah selesai. Kita ada di zona 3 dan 4 gitu. Sebagian di ada zona 5 juga, dan kita memaksimalkan sesuai dengan kapasitas fiskal kita, kapasitas finansial kita. Karena memang kalau dari sisi kapasitas finansial kita ada di grade D+, ya, D+, karena itu sesuai dengan harga yang memang diakomodir oleh biaya haji kita dari tahun ke tahun. Jadi sebenarnya tahun ini grade kita itu, kalau sebelumnya itu D minus, kita sekarang ada di D plus, artinya yang harganya disesuai dengan grade itu. Namun kapasitasnya agak meningkat. Kenapa? Karena sejak awal kami menyebutkan terutama terhadap syarikah ya, bahwasannya kami ingin pastikan semua proses clean and clear. Artinya tidak ada cashback, tidak ada rente, tidak ada korupsi, semuanya clean and clear. Kami pastikan itu. Dan mereka terbebas dari semua praktek-praktek yang tidak dihalalkan. Oleh sebab itu kapasitas tahun ini insya Allah akan lebih baik. Misalnya kalau luas tempat tidur di Mina dan di Arafah misalnya 0,8 meter, nah tahun ini 1 meter. Artinya ada peningkatan ya. Tadinya 0,8 luasnya, sekarang 1 meter. Kemudian terkait dengan fasilitas-fasilitas yang lain, toilet segala macam, kami sudah pastikan kedua syarikah yang sudah terpilih untuk menangani proses di tanah haram itu sudah kami pastikan harus memenuhi kriteria-kriteria itu. Tambah lagi mereka juga bertanggung jawab meng-hire petugas haji dari Indonesia, ada 750 orang yang nanti akan diperkerjakan mereka, yang juga akan membantu dia menjadi petugas syarikah atau sebutlah pekerja musiman di syarikah itu di sana. Tambah lagi mereka punya kewajiban harus
berkantor di Indonesia. Jadi syarikah itu untuk perbaikan-perbaikan, untuk memudahkan komunikasi. Mereka punya kewajiban buka kantor di sini, buka kantor di sini supaya koordinasi dengan Kementerian Haji itu dipermudah. Kemudian kartu nusuk. Kartu nusuk yang kemarin sempat jadi masalah segala macam. Dulu kan selalu dibagikan di Saudi ketika sampai ke sana. Tahun ini harus sudah dibagikan di Indonesia. Jadi di Indonesia mereka sudah pegang kartu nusuk. Di sana tidak perlu lagi direpotkan dengan pembagian kartu nusuk. Dengan mitigasi yang harus kami lakukan adalah kartu nusuk itu disimpan dengan baik oleh jamaah, karena jamaah kita kan biasa teledor, kemudian ada yang sudah sepuh gitu, sehingga mereka kadang-kadang kemudian di tengah jalan hilang dan sebagainya. Nah, mitigasi itu bagaimana, itu yang kami siapkan. Terus total jumlah nanti 221.000 betul? 221 itu total kuota haji Indonesia 221. 203 itu untuk jamaah haji reguler sekitar 19 ribuan atau 19 atau 17 ya, saya 19 ribuan itu untuk haji khusus yang dikelola oleh PIHK yang ada di Indonesia. Artinya dengan tempat tadi yang sudah kita negosiasikan sudah semakin luas dari 0,8 menjadi 1 meter dengan jumlah jamaah yang kuotanya masih sama dengan tahun lalu. Artinya kita sudah bisa dijamin ya tidak akan ada jamaah yang akan tidur di luar lagi nih. Nah, upayanya harus begitu, Mas. Jadi saya tadi misalnya masih bilang masalahnya itu terus gitu. Betul, di satu sisi jamaahnya kan berganti terus ya, orang baru. Makanya kemudian masalahnya juga yang dialami oleh jamaah pasti itu juga. Nah, di sisi lain memang harus diakui ada tata kelola, ada masalah tata kelola yang tidak baik. Nah, itu yang mau mulai kita perbaiki. Nah, menjamin memastikan jamaah itu ada tempat, itu yang terus menerus kami ingatkan kepada syarikah, karena seringkali terkait dengan tidak mendapat tempat itu terkait karena manajemen syarikah, manajemen di syarikah. Tahun lalu juga begitu. Tahun ini maksudnya. Jadi banyak terkait dengan manajemen itu, manajemen keberangkatan, misalnya manajemen waktunya dan macam-macam. Ditambah lagi ada masalah, ada dalam tanda kutip ada kecurangan juga, begitu kecurangan misalnya sebenarnya yang dikontrak itu tidak sampai dengan 100% misalnya. Hanya dikontrak sampai dengan 80%. Akhirnya disediakan hanya 80%. Dan macam-macam lah. Nah, tambah lagi ke depan tahun ini, kalau tahun lalu itu kan rencana tanazul itu tidak dijalankan. Tahun lalu itu mau di rencana tanazul itu 50.000. Tanazul itu artinya dia tidak mabit di Mina langsung ke hotel, karena hotelnya itu sendiri sebenarnya di daerah Mina gitu juga, ya. Itu biasanya daerah Jarwal, daerah Sisah ya kalau saya nggak keliru. Jadi daerah-daerah yang dekat dengan memang di daerah Mina juga. Nah, mereka menginap di situ. Nah, ternyata tahun lalu itu tidak dijalankan tanazul sehingga ada yang nggak dapat tempat. Nah, tahun ini kita ingin pastikan tanazul bisa kita lakukan. 50.000 jamaah ditanazulkan. Artinya dengan cara tanazul itu kita menghindari kepadatan yang terlamat sangat, ditambah lagi juga menghindari masalah-masalah dengan lansia, terutama mereka-mereka yang dianggap itu beresiko untuk berlama-lama misalnya di Mina, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jamaah 221 jamaah haji, 221.000 jamaah haji Indonesia yang akan berangkat 2026 ini kan masih banyak yang lansia juga. Iya. Jadi memang
problem kita itu adalah masalah istiqomah, masalah kesehatan. Jadi dan itu juga yang menjadi warning dari pemerintah Saudi Arabia. Jadi kerajaan Saudi Arabia itu berulang kali mengingatkan supaya istiqomah kesehatan jamaah haji Indonesia harus lebih ketat. Kenapa? Karena kita menyumbang 50% tingkat kematian dari total kematian di Tanah Suci. 50% dari kita. Tahun yang lalu saja 471 orang jamaah dari Indonesia yang meninggal. Nah, PR yang di address oleh pemerintah kerajaan Saudi ke kita itu adalah mohon bisa mengurangi jumlah kematian. Artinya proses istiqomah kesehatan itu harus ketat. Nah, itulah sebabnya Mas Ika, Mas Pung, kemarin itu proses pelunasan agak lambat. Agak lambat, tapi kemudian di tengah jalan sudah kemarin pas penutupan tahap 1 sudah 73%. Ini nanti ada tahap kedua sudah mulai dibuka dan insya Allah 100%. Nah, ya, itu karena ada perlambatan itu karena istiqomah kesehatan. Ditambah lagi jamaah haji khusus sekarang juga wajib istiqomah kesehatan. Jadi tahun lalu nggak ada istiqomah kesehatan, mereka tidak ada MCU, medical check up gitu. Nah, tahun ini wajib medical check up. Nah, karena itu mandatori dari perintah kerajaan Saudi Arabia supaya tingkat kesehatan itu diperhatikan. Ditambah lagi kita juga di Saudi Arabia memperbaiki fasilitas kesehatan yang kita kelola. Kita kan punya KKHI namanya, klinik kesehatan haji Indonesia. Nah, itu nanti akan dikerjasamakan dengan rumah sakit lokal Saudi Arabia supaya kemudian bisa beroperasi. Tahun lalu nggak bisa beroperasi. Kenapa? Karena dilarang oleh pemerintah kerajaan Saudi. Karena dianggap tidak ada otoritas untuk melayani pasien. Nah, oleh sebab itu tahun ini kita siasati, kita melakukan KSO, kerjasama operasi dengan rumah sakit setempat supaya klinik-klinik kita bisa beroperasi. Kan kita punya KKHI itu di Mekah dan juga punya KKHI di Madinah. Itu termasuk petugas haji petugas kesehatan yang akan mendampingi. Oh iya. Yang kemarin kan dari 3 jadi 2 gitu. Ya, terus itu yang di daerah di daerah. Nanti petugas kesehatan kita cukup ya. Saya pikir kurang lebih ada 400. Saya nggak hafal persis ya. Jadi petugas kesehatan yang akan bertugas di sana dan proses seleksinya sudah selesai. Sekarang udah input semuanya sudah selesai. Termasuk dari media dan segala macam juga sudah selesai. Sekarang sudah proses input sudah dimasukkan. Artinya pemerintah Saudi ini sekarang model petugasnya pun berbeda. Kalau kemarin itu kita masih bisa petugasnya di detik akhir masih bisa misalnya mundur kemudian bisa diganti. Sekarang enggak. Sekarang itu setelah kemarin seleksi segala macam itu langsung harus di-input di sistem mereka. Terakhir tanggal 31 besok. Jadi tanggal 31 besok, hari ini di Kementerian Haji yang lainnya WFA, kami nggak WFA. Jadi sejak dari kemarin itu kami tidak WFA, kami tetap WFO. Iya, jadi kami tetap WFO, semuanya di kantor, semuanya mempersiapkan input, salah satunya input petugas haji. Petugas kesehatan. Petugas kesehatan dan sama petugas haji. haji. Itu namanya petugas haji kita sebutnya. Kan ada petugas kesehatan, ada pembimbing ibadah, ada di bidang transportasi, ada konsumsi, ada media gitu. Bang Wamen, tadi disebutkan ada syarikah itu wajib untuk merekrut petugas. Itu berbeda. Itu berbeda. Di luar petugas. Iya, betul. Ya, ini apakah sebelumnya pernah dilakukan? Nggak pernah. Jadi ini hal yang baru dong berarti. Iya, ini bagian dari perjanjian. Oh iya, kita menggunakan itu mandatori. Kami sampaikan Anda harus sanggup meng-hire 750 orang petugas haji yang bertugas di perusahaan Anda, di syarikah Anda. Dan itu harus orang Indonesia. Termasuk kerjasama dengan rumah sakit. Ya, kami minta
supaya kemudian dokter dan perawatnya itu di-hire juga orang Indonesia. Orang Indonesia. Dan mereka kayak rumah sakit yang akan bekerja sama dengan kita itu siap memberikan ruang kepada 200 dokter. Kita tinggal nunggu realisasinya saja. Ini juga sebagai upaya kami di Kementerian Haji ingin mendorong juga pelayan non kesehatan, tenaga kerja skillful itu diambil langsung dari Indonesia. Jadi pendekatan ini kami lakukan untuk kenyamanan jamaah. Karena jamaah kita itu kalau misalnya dengan dokter orang Arab itu nggak nyaman dia. Benar. Sehingga merasa sudah berobat tapi tidak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh karena kendala bahasa pertama. Kemudian kedua ya kultur yang berbeda segala macam, apalagi jamaah kita kan banyak dari kampung, ibu-ibu, mereka lebih nyaman bicara dengan dokter atau dari tenaga medis Indonesia. Indonesia. Nah makanya ketika kami kerjasama dengan rumah sakit di sana, kita ingin pastikan mereka siap meng-hire tenaga dokter dan tenaga kesehatan dari kita. Dan itu sudah mulai dilaksanakan? Ya, itu sudah mulai nih. Ini kita sekaligus saya diskusi dengan Pak Dubes di Saudi Arabia supaya kemudian mereka berharap Kementerian Haji ikut mendorong menyediakan tenaga kerja yang skillful, bukan yang pekerja domestik. Yang benar-benar mempunyai keahlian sesuai karena dengan kebutuhannya. pekerja migran, pekerja domestik misalnya yang ada di rumah tangga, supir kasihan mereka. Jadi ada perlindungannya kurang segala macam. Nah, oleh sebab itu kami juga ingin menyampaikan kepada Kementerian pekerja migran, supaya kemudian di Saudi Arabia ada baiknya juga yang dikirim itu adalah tenaga kerja yang sesuai kebutuhannya, yang skillnya terutama di bidang yang skillful kesehatan. tadi, terutama bidang kesehatan dan sebagainya, bukan yang pekerja domestik yang untuk pembantu rumah tangga, supir dan sebagainya.